Halo Sobat Aruna, kembali lagi di podcast spesial Ramadan kita di edisi Gizi dengan saya Alia dan kita bersama narasumber kita yaitu Ibu Hairiska Citra Palupi, SGZ, MSc ya Bu ya. Sedikit informasi bahwa ternyata Ibu Rizka ini adalah pemegang Instagram, salah satu pemegang Instagram dari Gizi Ilmiah ya, dan Ibu tuh pernah mendapatkan penghargaan influencer gizi ya Bu ya. Alhamdulillah. Boleh diceritain singkat nggak Bu ya? Iya, jadi sebelum itu Ibu boleh perkenalkan diri dulu Bu. Oke, nama saya Hairiska Citra Palupi ya, tadi udah dijelaskan. Saya biasa dipanggil Bu Rizka. Saya sudah 10 tahun ya, hampir 10 tahun menjadi dosen gizi, dan saya juga aktif melakukan pengabdian masyarakat di sosial media di akun Instagram saya Gizi Ilmiah. Bisa di-follow ya teman-teman di sini. Dan alhamdulillah 5 tahun lalu sudah dapat penghargaan dari Persatuan Ahli Gizi di Indonesia ya sebagai influencer gizi, karena saya menjelaskan banyak sekali bukti-bukti ilmiah terkait gizi begitu ya, yang itu mudah diaplikasikan oleh masyarakat seperti itu. Oke, wah luar biasa ya Bu ya. Kita langsung ke topik kita hari ini boleh ya Bu ya? Iya. Buat yang hari ini aku bakal tanya-tanya Bu tentang takjil. Takjil ya. Kan di Indonesia ini banyak banget jenis-jenis takjilnya ya Bu ya. Dan juga kayak contohnya ada gorengan, ada kolak, cemilan, roti dan segala macamnya. Tips buat kita nih Bu sebagai mahasiswa ataupun masyarakat di luar sana, buat menikmati takjil favorit kita untuk tanpa berlebihan. Ya, sehingga kita bisa menjaga manajemen berat badan kita agar bisa stabil. Itu gimana Ibu? Oke, Mbak Alia ya. Jadi balik lagi ya, fungsi daripada takjil itu kan sebenarnya sebagai hidangan pembuka begitu ya. Jadi dia bukan hidangan utama. Nah, pada saat kita itu puasa, kita itu di penghujung mendekati maghrib itu mengalami yang namanya hipoglikemia ya, lemes gitulah Mbak, rasa badan begitu ya. Artinya ada sinyal-sinyal tubuh ini udah lapar nih gitu ya. Sel-sel kita udah menjerit kelaparan gitu ya. Seperti itu, untuk segera diberikan energi. Nah, takjil ini fungsinya untuk bisa memberikan energi secara cepat. Ya, sehingga kita bisa berenergi kembali begitu ya. Nah, pada prinsipnya takjil itu yang terbaik itu yang padat zat gizi Mbak. Padat zat gizi ya. Jadi contoh yang menurut saya mungkin bisa mudah dipahami adalah kurma. Kurma itu satu kali gigit itu dia mengandung energi, protein, serat, vitamin dan sebagainya. Nah, cuman kan Indonesia ini negara tropis ya, dia bukan padang gurun gitu ya. Sehingga kita kan kurma itu pada impor ya rata-rata seperti itu. Nah, sementara cita rasa lokal di Jakarta sini itu sukanya apa? Gorengan tadi ya, es yang manis-manis, kolak seperti itu. Apakah itu tidak sehat? Nah, ini yang perlu dimodifikasi namanya. Jadi artinya ada baiknya kita juga bisa memvariasikan jenis takjil. Ya, jadi nggak hanya dari satu jenis tapi divariasikan. Kemudian kita juga harus sadar diri dengan kesehatan kita. Jadi bagi mereka yang mungkin tidak ada penyakit, ya relatif sehat kayak Mbak Alia seperti ini ya. Nah, atau teman-teman di luar sana itu mungkin sedikit lebih bebas lah ya mengkonsumsi ya takjil ya tanpa batasan. Tapi bagi mereka yang sudah punya penyakit kayak gangguan lemak, obesitas, gizi lebih, nah itu harus hati-hati dengan pemilihan tadi gorengan atau yang terlalu manis begitu. Ya, nah sekarang itu banyak ya variasi-variasi menu yang mungkin bisa dimodif. Misalnya kayak bikin kolak nih, mungkin bisa dikurangi santannya gitu ya, atau dibuat encer, atau gulanya dibuat nggak terlalu banyak gitu ya, sehingga rasa manisnya itu ya sewajarnya lah, secukupnya begitu ya. Nah, atau malah nggak usah juga nih, tergantung kesehatannya ya. Artinya memang kita harus tahu dulu kesehatan kita, baru kita bisa menentukan takjil mana yang pas begitu. Kalau misalnya kayak gitu berarti kita memodif ingredientsnya ya Bu ya, agar sesuai dengan komposisinya gitu. Ya, karena rata-rata di Indonesia itu takjil yang beredar ya, kalau kita lihat ya di Jakarta secara kasat mata ya, tinggi lemak ya, kemudian gorengan tadi kan lemak ya, terus habis itu kolak ya, es itu kan manis tuh ya, artinya kita udah posisinya udah jadi kekenyangan duluan, akhirnya takutnya nanti bisa menghambat konsumsi makanan utama. Nah, nanti manfaat puasa kalau kita itu tidak mampu memanajemen zat gizi saat makan, itu manfaatnya jadi nggak begitu bagus, Mbak.
Karena ibaratnya itu badan kita tuh kayak rumah ya, rumah yang mau dijadikan dicuci gudang seperti itu ya. Kemudian kalau kita sembarangan isi barang di rumah bagaimana? Kan juga gak enak ya badan ya. Jadi artinya kita perlu memilih makanan yang bergizi, baik dari takjil ataupun makanan utama seperti itu. Oke Bu, kalau misalnya untuk waktu buka puasa tuh ada kayak gimana caranya kita menikmati takjil itu tanpa bikin berat badan kita jauh lebih meningkat gitu Bu? Oke ya. Pertanyaan menarik nih Mbak Alia. Jadi supaya kita bisa kontrol ya. Iya, betul. Nah, kontrol takjil itu tidak hanya dari jenisnya tadi ya, tapi juga jumlahnya Mbak. Jumlahnya. Nah, dan kemudian salah satu yang mungkin perlu digarisbawahi ya teman-teman Aruna News ya, begitu ya. Bahwa kan kalau di agama kita ya, ini kan lagi Ramadan ya. Iya. Kan ada tuh ayat Abasa kalau nggak salah nih, saya bukan pendakwah ya, sudah gagal lupa nih ayatnya ya. Pokoknya intinya perhatikan makananmu. Artinya pada saat puasa kita tuh disuruh memperhatikan. Bahasa sekarang itu bahasa psikologinya itu mindfulness Mbak, mindful eating. Jadi kita sadar dengan apa yang kita makan, kita menikmati prosesnya, kita merasakan segala suap itu dengan kesadaran, dinikmati. Makanya kan ada yang bilang mengunyah makanan itu sampai 30 kali ya. Betul. Karena itu benar-benar mengajak sensor rasa kita, itu benar-benar bisa menikmati. Ya. Coba makan takjil sambil HP-an ya Mbak. Itu pasti kita nggak akan ngerasain enaknya Mbak. Iya. Seperti itu, lewat aja tahu-tahu jadi 3 porsi. Iya, betul. Iya, jadi artinya kita menikmati takjil itu kita harus benar-benar fokus ke matanya, rasanya, menikmatinya. Itu biasanya bisa kontrol volumenya. Bahkan salah satu penelitian saya, Mbak, ini sama mahasiswa Esa Unggul juga, itu melakukan intervensi mindful eating ya pada saat puasa ya. Jadi kelompok satu itu maksudnya diberikan edukasi standar, yang satunya itu dikasih pelatihan mindful eating, kesadaran. Hasilnya beda Mbak. Berat badannya tuh beda, asupannya juga beda. Ternyata dengan pendekatan psikologis tadi, kesadaran, itu ternyata perbaikan asupannya sama berat badannya itu lebih baik. Jauh lebih bagus. Ya, nah bahkan hanya cuma memperhatikan aja itu ternyata baik loh untuk kesehatan kita dalam kita mengontrol makanan. Berarti kita harus benar-benar merhatiin apa yang masuk ke dalam tubuh kita ya Bu ya? Karena sekarang kita hidup di zaman yang sangat tinggi distraksi Mbak, teknologi, kecepatan dan sebagainya. Kadang-kadang itu kita nggak aware dengan apa yang kita konsumsi, kita nggak menikmati apa yang kita makan. Padahal kalau kita mengambil jeda, benar-benar kayak bahasanya sekarang itu slow living ya. Betul, nah ini slow eating lah bahasanya, slow eating ya. Itu kita bisa menikmati proses itu, sehingga kita juga jadi ramah ke tubuh kita. Oh iya betul. Kalau misalnya untuk itu sebelum kita makan takjil itu kan kita beli dulu kan Bu. Kenapa kalau misalnya kita setiap bulan puasa ini selalu suka kalap kalau misalnya beli makanan takjil buat buka gitu Bu? Nah, ada ngaruhnya nggak sih Bu ke dalam hal gizi gitu? Nah sebenarnya kalap itu balik lagi ke kondisi biologis setiap orang Mbak ya. Artinya kan nggak semua orang punya kecanduan seperti itu ya, maksudnya rasa makan yang luar biasa ya. Ada beberapa orang yang mungkin karena puasa ini cukup mengurangi konsumsi makannya, sehingga pada saat berbuka itu benar-benar sensor bahasanya itu laparnya itu tinggi banget, sehingga itu yang bisa bikin kalap tadi kalau itu tidak di manage dengan baik begitu. Nah, supaya mengurangi rasa tadi, itu tadi ya kita perlu melatih dengan skill mindfulness tadi. Ya, atau slow eating tadi ya. Slow eating bahasanya ya. Nah, jadi kita pilih dari jenisnya, kita pilih dari volumenya, besarannya. Nah, ada baiknya sih memang konsultasi ke ahli gizi ya, untuk bisa lebih presisi, karena di sini saya hanya bisa memberikan saran secara umum bagi teman-teman. Tapi seberapa banyak kebutuhannya, ya saya tidak bisa memberikan secara presisi, detail begitu. Baik, seperti itu ya teman-teman ya, kita alangkah baiknya bisa konsultasi langsung ke ahlinya ya. Mungkin itu aja kali ya Bu ya, bisa kita bicarain hari ini. Terima kasih banyak buat Sobat Aruna yang udah nonton kita. Jangan lupa buat tetap saksiin podcast-podcast Ramadan edisi gizi selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.